di channel Tupai Tech by Miner Crypto. Pagi ini kita akan review ya. Review pekerjaan S9 ya. Ini S9 kiriman bro yang dari Tasik. Nah, kondisinya kita coba cek dulu ya rusaknya di bagian apa ya. Yang penting Anda pastiin ini kabel power terpasang ya. Kabel power terpasang bagus. Kabel sinyal juga terpasang bagus. Pasang bagus. Nah, kita tinggal nanti kasih power, kita cek di komputer ya. Nah, jadi sebelum saya nyalain, saya review dulu tools apa yang Anda butuhkan untuk mengerjakan S9 ya. S9 ya. Ini pertama Anda butuh ini ya, IP Reporter. Ini bisa download di webnya Bitmain ya. Ini IP Reporter. Pastiin koneksi PC Anda terhubung lewat LAN ya, kabel ya. Lewat LAN. Jangan lewat WiFi. Saya saranin Anda lewat LAN. Nanti di sini ada tombol start. Ya, ada tombol start, kita klik start. Baru nanti tombol yang ada di mesin ini namanya IP report, Anda pencet ya. Anda pencet, tunggu, nanti dia akan display sendiri. Nah, sekarang kita coba ya, kita cek ya. Kita cek nih untuk Agana bro yang di Medan, nanti bisa coba lihat ya. Coba lihat kondisinya. Kita cek, kasih power. Oke, power udah masuk, running ya. Running, kita tunggu. Kalau nanti ternyata IP-nya di set statik ya, di set statik sama yang punya, sehingga beda ya, beda IP, otomatis nggak bisa kebaca nanti. Nah, ini ada satu tombol reset ya. Ini tombol reset, Anda pencet, tahan sampai lampu 2 nyala. Oke, lampu 2 nyala. Ini kebetulan saya rekam sendiri karena kameramennya masih sibuk ya. Karena saya janji mau bikin, mungkin teman-teman udah pada nunggu. Oke, saya bikinin dulu ya, ala kadarnya tapi ya, kita nikmatin aja. Oke, mesinnya biarin running. Nah, ini kita klik start ya. Kita klik start, terus kita pencet tombol IP reporter sampai lampu merah yang di sini nyala ya. Nah, ini nyala merahnya. Kita tunggu aja nanti di sini. Nah, keluar ya. Nah, IP-nya si mesin belakangnya 184. Kita buka browser. 184. Oke, kebuka S9. Nah, kita masuk ke sini ya. Masuk ke kernel lock. Kita masuk di kernel lock. Kita cari nah ini nih, udah perhatiin nanti di sini ada init ya, init chain. Nah, ini ada chain J6 itu yang sebelah mana? Ini hash 15 ASIC.
Berarti hasbot ini yang cuma 15 ASIC yang dikenal. Nah, C6 ini yang sebelah mana? Nah, C6 itu ada di sini ya. Nih. Ini 6. Nah, Anda lihat di sini koneksinya. Nah, ini C6 ini. J6 ya. J6, J7, J8. Jadi 6, 7, 8. Nah, yang 6 ini kedeteknya 15 ASIC. Kita coba lihat yang 7-nya. Coba lihat, kita refresh ya. Refresh, turunin lagi ke bawah. Nah, nih. Kelihatan nggak nih? Chain J6 ketemu 15 ASIC. Chain J7 ketemu 0 ASIC. Chain J8 0 ASIC. Nah, untuk di seri S9 walaupun dia kedetek 15 ASIC, dia tetap bisa hashing. Ini dia hashing ini. Hashing di 15 ASIC. Kita lihat di sini, tuh. Chipnya tapi yang dikenal sedikit. Dia hashing di satu bot. Nih, 15 ASIC. Ya kan? Gen 6 kan? Gen 6 kedetek 15. Dia hashing. Nah, jadi kondisi seperti S9 ini sebenarnya metode pengecekannya gampang, yang penting Anda bisa lihat error log. Anda bisa pahami error log ini. Kita cari yang namanya ada init ya. Nah, ini mulai dari sini nih. Mulai dari ini ya. Mulai dari ini chain J6 dia ketemu 15 ASIC, chain 7 0, chain 8 0. Nah, jadi kondisi seperti ini kita udah tahu ya problemnya ya. Hanya semua hasbot problem. Semua hasbot problem. Ini 6, ini 7, ini 8. Nah, kita matiin dulu ya. Saya matiin, nanti kita buka, kasih tanda ya. Kita kasih tanda ya. Yang 6 kasih tanda pakai spidol 15, yang sisanya 00. Nah, metode pengerjaannya untuk yang 0. Untuk yang 0 kita tes. Nih ada kontrol board saya udah setting pakai firmware custom. Jadi tanpa kipas dia tetap bisa hashing, kita bisa ukur tegangannya. Jadi nanti sama-sama ya kita cek ya powernya ada nggak yang apa namanya, yang ASIC 0 ya. Nah, peralatan apa aja sih sebenarnya yang Anda butuhkan gitu ya? Yang Anda butuhkan untuk pengecekan hasbot yang ASIC 0. Kalau di luaran sana ada yang jual alat ya namanya ASIC tester ya. Bisa buat ngecek hasbot. Kebetulan saya nggak pakai, saya rancang sendiri aja. Jadi pertama Anda harus punya diagram skema. Diagram skema itu saya unjukin ke Anda seperti ini ya, kurang lebih ya. S9 ya, S9 Anda harus punya diagram skema. Nih, kita butuh ini. Nah, saya miringin ya biar kelihatan lebar. Nah, ini Anda perlu ini. Karena di sini kelihatan ya, di sini ada 0. Nih. 0 1 2 nanti ketemu di ujung. Ya, maaf nih. Nih ya, sampai di bawah di sini. Ini 62. Karena dia mulai dari 0 ketemu di 62 ya. Nah, oke, nggak masalah. Ini sebenarnya nih, gambar ini
Ini T9 punya gambar ya. T9. Kalau intinya sama, intinya itu proses alur baca sinyalnya dia mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, balik ke sini sampai sini di 24, 25, 26. Nah, ketemu di sini 27, 28, 29. Karena ini kondisinya punya T9. Kalau di S9 nanti 27, 28, di sini 27, 28, 29, 30, 31, 32 ya. Yang ini ya pindah ke sini. Ya kalau kita main di up. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh S9 ya, itu S9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ya. Bener ya, 29 di sini ya naik ya. 29 di sini, 30, 31, 32. Gitu juga, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Ya. Nah, karena mulai dari 0 jadi ketemunya nanti di bawah 62. Nah, ini di bawah. Nah, diagram ini pasti beda-beda ya. S9 beda, S17, T17, S15, semua beda. Nah, jadi intinya Anda harus punya diagram ini. Nah, setelah Anda punya diagram ini, nanti kita pengecekan untuk yang tadi J7 ya. Untuk yang tadi itu J7-nya 0 nih. Yang tadi J7-nya 0, J8-nya 0. Kita yakinin sebelum kita main ke chip atau cek jalur, kita pastiin dulu powernya ada. Kita pastiin dulu powernya ada. Ya. Oke, sebentar saya tak cabut dulu ini hashboard yang 00 ya. Saya cek dulu. Saya cek dulu powernya karena ini saya pegang handphone sendiri agak susah. Saya pause dulu bentar ya. Ini ya, udah dibuka. Ini yang 0 ya. Ini yang 0, ini yang 0. Ini yang ASIC 15. Nah, untuk pengecekannya saya pakai control board ini ya. Saya control board ini. Ini nanti sebentar saya nyalain. Settingannya saya kasih tahu Anda juga ya. Nanti firmware-nya saya bikinin link kali ya supaya Anda bisa pakai download ya. Firmware-nya buat nanti Anda servis. Ini control board untuk saya tes ya. Jadi kondisi nanti kita ini nyala, kabel jaringannya kita masuk ke web. Kita masuk ke inner configure. Masuk ke advance. Saya settingnya ya. Maaf, salah miring. Saya settingnya frekuensinya ya. Saya settingnya yang paling rendah. Kenapa? Karena kita hanya buat ngecek ya. Kita hanya buat ngecek supaya nanti pada saat karena fan nggak ada, kalau dikasih frekuensi yang tinggi panasnya lebih cepat. Kita pakai settingan frekuensi yang 200, tegangannya standar Bitman ya 8,8. Nah, terus ini saya disable fan check supaya tetap bisa hashing. Ini saya disable. Terus di save and apply. Nah, kondisi settingan control board yang untuk ngetes, nah saya settingnya seperti ini ya. Anda bebas, Anda boleh seperti saya, boleh juga enggak, terserah nyamannya Anda seperti apa. Nah, ini saya hanya kasih tahu di saya cara ngetesnya seperti ini. Oke.
cek ya, kita coba cek power ya. Anda butuh multitester ya, multitester. Kabel sinyalnya di koneksi powernya satu aja ya, nggak usah banyak-banyak ya, buat ngetes aja. Power satu. Oke, sekarang kita nyalain ya, oke, kita kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Ini yang minus ya di sini ya. Ini minus, kita ukur dulu dari power supply masuk ya 12 volt ya. Nah dari sini minus, ini kelihatan nggak di sini nih? Ini kaki, ini lilitan ya. Salah satu kakinya anda kasih plus. Nah kita coba tunggu ya, tunggu pada saat nanti. Mana kondisinya ini masih ada trigger dari control board, kasih ke sinyal, baru tegangan masuk 9,5. Kita cek dulu. Kelihatan di sini Kak, di deketin di ini ya gitu. Oke, berubah ya 9,4 ya, 9,4. Dia restart sekali. Nah, oke. Nah ini dengan kondisi seperti ini power masuk ya. Power masuk, Anda tinggal cek jalur sama, kalau jalurnya bagus, nggak ada yang korosi, Anda boleh bermain di ganti chipnya ya, chip 0 ya, chip 0 ada di sini 0, 1, 2. Nah ini kondisi seperti ini asboardnya, ini chip 0 ya, maksudnya powernya ada ya. Kita cek satu lagi. Ini oke, 12 voltnya masuk. Ya, power masuk ya 9,3. Nah kondisi seperti ini kita udah nggak ragu ya di bagian powernya, blok powernya nggak ada masalah. MOSFET, PWM bagus. Nah, kalau kondisi udah seperti ini, kita bisa cek ini di tempat terang kali ya, kita bisa cek di tempat terang.
komponen, ada yang korosi nggak, jalur-jalurnya ada yang korosi nggak gitu ya. Soalnya kebanyakan yang saya temuin untuk kerja hashboard S9, karena mereka perawatannya boleh dibilang minim ya, banyakan problemnya itu dari korosi. Jadi memang saya saranin Anda kalau mau servis hashboard, pastiin nih jalurnya, komponennya itu tersolder sempurna. Kenapa? Kalau Anda nggak cek dulu, main ganti chipnya, belum tentu berhasil. Jadi udah beli chip baru, ternyata dipasang nggak work, ternyata problemnya bukan dari chip. Nah, problemnya ada di putaran jalur. Nah, jadi blok yang paling sering korosi itu ada dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 dari sini. Anda buka nih. Lihat dulu terpasang sempurna enggak. Solderannya, komponennya, kadang ada yang udah nggak nyambung tuh antara papan PCB dengan komponen karena kemakan korosi. Nah, kalau yang ini kayaknya sih kondisinya ini ya, kondisinya nggak terlalu kotor korosi ya, udah dibersihin kayaknya sih, udah di cleaning. Metodenya untuk pengerjaan ini supaya anda nggak capek, kita reflow dulu. Anda mesti punya mesin reflow. Tapi kalau misalnya Anda nggak punya, gimana? Nah, kalau Anda nggak punya, Anda bisa bermain lewat multitester. Sekalian di settingan dioda. Nah, Anda butuh satu jarum ya. Nah, modelnya panjang buat nanti kita ngecek ya. Cek. Karena ini kondisinya, ini Anda jangan salah ya, ini 0 ya. Ini 0. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5 terus ya. Nah, jadi dia atas, turun bawah gitu ya. Jadi beda ya. Kalau yang seri T17E kemarin gini, dia kayak ular. Nah, kalau untuk yang ini dia 0, 1, 2, 3 di sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu ya. Jadi dari sini ya. Isinya ini yang plus, kasih di pantat bawah chip ya. Bawah chip. Nah, ini ya Anda kelihatan. Ya, tak kasih. Kita cek yang CO ya. CO sama clock. Nah, ini kondisinya sih. Nah, ini kondisi si clock. Ini saya tusuk clock 760. CO-nya bagus ya, 0,5. Ini 0,5. Kondisi seperti ini boleh dibilang nih chipnya bagus, tapi kenapa bisa jadi asik 0 ya? Nah, ini problemnya nanti kita harus pastiin dulu ya, semua jalur sempurna. Jadi kalau misalnya Anda hanya mau P3K itu prosesnya seperti ini nanti ya. Jadi pengecekan seperti saya tadi, kasih cek power. Nah, terus Anda harus kalau kondisinya kurang bersih, Anda cleaning dulu. Ini cleaning, ini proses cleaning ya, kelihatan nggak? Ya. Ini bukan punyanya si duo yang dari Tasik ya. Nah, ini kita setting. Ini mesin ultrasonik, Anda jangan pakai air ya, Anda pakai ini ya, pakai IPA. Anda pakai cairan IPA. Baunya emang agak nyengat. Nah, ini kita nyalain mesin. Dia cleaning dulu, selesai cleaning nanti kita coba reflow. Nah,
Nah, reflow itu fungsinya buat apa? Reflow itu fungsinya buat peremajaan, ataupun kalau ada timah atau ada chip atau ada komponen yang setengah-setengah nyambung. Nah, di reflow dipanasin ulang, dia akan nyambung sempurna. Nah, di beberapa kasus kita ambil presentasi kurang lebih, misalnya datang 10 asbot, kondisi asik 0, dengan metode cleaning. Habis cleaning kita reflow, ya ada 3-4 yang work jalan. Nah, kalau misalnya kondisi reflow jalan, waktu Anda jadi nggak banyak sia-sia untuk pengecekan ya, jadi udah kebantu sama mesin. Nah, jadi untuk yang asik 0, ini MOSFET-nya ya, ini kelihatan ini MOSFET-nya ya, ini istilah kata ya PWM lah ya, walaupun bukan PWM sempurna. Nah, tapi ini satu paket ya, paket. Nah, nanti metodenya kita bungkus dulu. Tapi sebelum dibungkus kita cleaning dulu ya, karena kondisi kalau ada kotoran kita reflow kurang sempurna hasilnya. Jadi mendingan kasih bersih dulu semua, beres, sudah bersih baru nanti kita balut ya. Nah, cara ngebungkus balutnya itu Anda butuh ini namanya Kapton ya. Plastik tahan panas, baru ini aluminium foil. Kita bungkus, kita reflow. Nah, kalau untuk agan yang di Medan, supaya Anda bisa lebih gampang ya ngeceknya ya, saya aturin gimana ya caranya supaya Anda bisa stop problemnya lebih gampang. Tapi kurang lebih metodenya yang saya tadi ya. Jadi cek dulu, mesin nyalain, cek problemnya ada di dashboard yang mana. Sebelah sini J6, sini J7, sebelah sini J8. Kalau dia di asik 0, kebanyakan kita harus cek dulu di seputaran sini. Ini mesti kita buka. Tapi supaya Anda yakin nih problem asik 0-nya bukan dari jalur, Anda pastiin aja, ini dibuka dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, ini kesini ya. Anda buka dulu lihat ada jalur nggak yang bermasalah. Nah, jadi memang sih ada beberapa nih yang udah agak hitam ya. Ada beberapa komponen ya yang memang kondisinya itu ya bentar, saya nyalain dulu ya mesin kayak gini supaya Anda punya gambaran problem kebanyakan mesin AC yang ada di Indonesia ya. Biasa ada di Indonesia maintainnya mereka kurang. Kalau nggak rusak nggak pernah di maintain, akhirnya apa? Akhirnya korosinya parah sekali. Nah, kalau udah korosinya parah, kita nggak bisa cepat perbaikinya. Jadi saya saranin Anda juga mudah-mudahan bisa dapat. Kelihatan yang jelas. Nah ini nih. Udah bisa lihat nih. Ini resistor. Nah ini apa? Ini jalur. Jadi kita jangan main dulu di chip.
Ini kalau dirapihin nanti dia copot ini, copot. Nah, kondisi seperti ini, nah, kalau jalurnya putus ya pasti asik nol ya. Kondisinya seperti ini ya. Memang daerah ini saya cerita bilang 1, 2, 3, 4, 5 ini problem pasti banyak kan. Kalau di Indonesia, saya saranin Anda jangan buru-buru ganti chip. Saya saranin Anda jangan buru-buru ganti chip. Ini jalur korosi. Di kondisi seperti ini ya kita agak lama ya proses kerjanya. Agak lama proses kerjanya. Kita mesti rapiin jalur. Belum nanti kalau kita buka nih, kita buka ketahuan makin banyak yang korosi. Makin banyak yang korosi. Jadi kondisinya ini kadang-kadang mereka kurang ya maintenance-nya kurang. Maintenance-nya boleh dibilang kurang, akhirnya mesinnya rusak, udah keburu. Nah, ini kalau ada satu contoh yang saya udah review ya. Nah, ini papannya sudah review, nanti jadinya seperti ini ya. Ini seperti ini. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, Anda bisa lihat nih kakinya, timahnya jadi putih lagi, permajaan, termasuk. Ini proses hasil reflow, tapi Anda harus kasih fluk ya, jadi nanti dia nempel sempurna lagi, nggak seperti saya kasih. Nah, jadi tahapannya, kalau nanti jalur beres semua, nggak ada yang putus, nggak ada yang korosi, timahnya udah kayak begini putih-putih ya, bagus ini, nempel udah sempurna, tetap asik nol. Nah, Anda boleh main di seputaran ini. Ya, Anda harus yakinin bahwasannya komponen jalurnya nggak ada yang putus akibat korosi. Ini habis di review, tadinya sama kayak dia. Ini ya, putih ya, udah nyambung ya timahnya ya, semuanya. Nah, ini ada satu mungkin ya, ini yang belum sempurna, ini masih diangkat. Ini masih diangkat, diganti. Kalau udah kayak begini, ini jalurnya putus ya, kakinya putus. Jadi Anda solder pun nggak percuma, nggak bakalan nempel. Anda mesti punya stok ya. Stok ini kapasitor banyak sih. Kalau kapasitor ini mah jual banyak, bebas, gampang lah nyari. Kalau memang Anda males beli ya Anda bisa kanibal, cari yang bagus terus Anda kanibal. Nah, jadi kondisinya kenapa kita butuh cleaning, kenapa kita butuh reflow, buat ngebantu. Anda bayangin segini banyak, Anda solder, Anda panasin satu-satu, mau kapan kelarnya. Nah, jadi memang kondisinya kalau rusaknya ringan, Anda bisa main manual pakai ini. Ini cek, nilainya beda, nggak standar, Anda bisa ganti. Kalau dengan kondisi rusak bukan korosi. Tapi pengalaman saya rata-rata untuk main di hashboard, problemnya kebanyakan di korosi. Jadi beresin dulu korosinya. Nah, proses kerja korosi ya kita cleaning. Anda butuh mesin ultra
Panasonic ini ukurannya 22 liter. Anda boleh pakai 22, boleh pakai 30 liter, bebas ya. Jadi kondisinya kita cleaning, nanti selesai cleaning kita masukin ke mesin listrik. Jadi yang asik nol, nanti habis dari hardboard ini kita masukin, kita cleaning, baru kita coba listrik. Saya yakin dulu jalurnya beres. Nanti setelah selesai beres, baru kita cek lagi. Kita buka, baru kita cek jalur sama stick ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tupaitek by Miner Crypto. Siang ini kita akan review terkait pekerjaan Asbot ya, Unminer, Bitmain Unminer S9 ya, Bitmain Unminer S9. Kemarin kita ambil contohnya pengerjaannya S9 yang dari Tasik ya, dari Tasik nih. Sama semua ya, dia ada kasih tanda kali ini, kayak spidol 1, ini 2, ini 3. Nah, hasil pengecekan sebelumnya ASIC 0-nya 2, ASIC 15-nya 1. Jadi apa yang istilah ASIC itu adalah chip ya. Jadi Asbot ini kalau dia kedeteknya nanti di komputer ASIC 0 berarti tidak ada chip, nggak ada chip yang diketemuin ya. Nah, ini saya review sedikit nih. Saya udah ganti nih ya. Ini ASIC atau ASIC 0-nya di sini 0, 1, 2. Ini saya udah ganti. Karena yang ini ASIC 0 ya, ASIC 0 saya ganti. Tapi kondisinya masih tetap sama ASIC 0 ya. Nah, kalau udah kondisi seperti ini, nah ini contoh chipnya ya, saya kasih unjuk dulu. Saya kasih unjuk. Ini chip baru ya. Ini chip baru. Nah, kelihatan di sini. Dan kalau kita lihat begitu jelas ya, ini chip baru ini ya, ini kondisinya chip baru ya, jadi kalau kita beli ya, dia packing listnya tuh seperti ini. Nanti tahapan kerjanya, karena ini kondisinya chip baru. Chip baru itu dia nggak ada kakinya ya. Jadi Anda bisa lihat nih, kondisinya masih belum ada kaki-kakinya ya. Jadi kita mesti ribol nih kakinya. Saya ambil, nah seperti ini nih penampakan chip baru, seperti ini ya, seperti ini. Nah, kondisinya untuk Asbot yang dari Tasik, yang ASIC 0, 1, saya udah ganti ya. Tetap kondisi masih ASIC 0. Untuk jalur ya, saya udah cek semua ya. Jalur yang biasanya di sini sering problem nih, banyak korosi ya. Ini sekarang korosinya udah saya bersihin ya, saya rapihin. Jadi kalau kemungkinan dari jalur udah kecil ya kemungkinannya ya. Dengan kondisi seperti ini, ini juga udah nempel. Ini mungkin nanti kita rapihin lagi ya. Coba sekali lagi, ini ada satu nih yang kayaknya masih timahnya nggak kelihatan putihnya. Ini tetap masih ASIC 0 ya, mungkin saya nanti kerjain yang ini ya, ini kelihatan masih agak hitam ya, kita rapihin. Kalau ini nyambung,
Ini nyambung dikit lagi. Ini kondisinya masih asik nol. Chipnya saya udah ganti baru ya, udah ganti baru. Ini satu hasbot ini kondisinya. Nah untuk yang ini awalnya kedetek asik 15 ya, asik 15. Yang bagian asik 15 nya saya udah reball ya, nah saya ganti yang asik 0 sama asik 1. Hasil pengecekan dia kedetek asik 62. Nah kondisi seperti ini kita boleh lanjut kerja ya, maksudnya komponen chip-chip yang lainnya itu dalam keadaan bagus. Nah kalau kita udah ganti, nah, terlepas dari jalur ya, jalur kita udah rapihin, kita udah ganti, jalur udah bagus, tetap masih asik 0, Anda jangan lanjutin. Kenapa? Karena rentetan chipnya itu banyak. Jadi untuk mendapatkan asik itu berarti Anda harus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, Anda sampai sini ganti dulu. Jadi dengan kondisi yang banyak ganti chip, saya saranin mendingan jangan di servis ya. Kecuali seperti ini nih, hasbot ini. Jadi pertama di tag kita tes. Pertama datang kita tes dia asik 15. Nah, asik 15. Nah, yang 15-nya kita reball panasin. Memang ada jalur yang kelihatan belum nempel sempurna. Nah, terus yang 0 sama satunya saya udah ganti sama chip yang baru ya. Beda ya. Kalau baru dia belum ada bekas lemnya ya. Ini baru. Nah, Anda boleh lihat nih. Solderannya sempurna ya. Solderannya sempurna. Nah, kondisi ini kalau saya tes dia kedetek asik 62. Ada sisa satu asik lagi yang ini kemungkinan yang ini saya belum ganti karena dia udah kedetek sampai 62 di sini. Nah, jadi ada satu lagi 63 chip. Kalau istilah dia ini asik ya, ini karena chip asik ini chipnya nggak kedetek. Nah, jadi alhamdulillah ya, work satu berhasil. Nanti saya kasih tahu Anda cara reballnya, cara nyoldernya ya, karena penting ya. Ini kita bermain dengan komponen yang sangat halus ya, sangat halus. Kaki-kakinya ini pemilihan timah juga sangat penting. Jangan sampai salah pilih untuk ngerjain asik tuh, timahnya harus beda ya. Jangan pakai timah gulung, beda. Nah kalau ini kondisinya masih seperti semula ya, asik 0, saya belum kerjain, masih tetap kondisinya nih asik 0. Jadi ada 3 hasbot yang kemarin datang, 3 hasbot, satu udah work kedetek sampai asik 62. Asik 62 sampai di sini ya. Sampai di sini, yang ini belum. Nah, nanti kita terakhir coba ganti ya. Kita kerjain dulu yang apa namanya, yang ini ya, ini karena posisinya overhaul. Nah, beginilah proses kerjanya. Kenapa kerja hasbot itu lama? Karena harus cek dulu komponennya masih ada nggak yang belum kesolder, yang bekas korosi. Kenapa? Rata-rata hasbot yang ada di Indonesia itu problemnya kebanyakan di korosi, power, chip 0, chip 1 sama chip 2 kita harus ganti. Kalau kita ganti baru dia juga nggak di-tag, kemungkinan dari jalur atau kita langsung ganti bisa sampai 12. Nah biasanya seperti itu. Tapi dengan kondisi saya udah ganti ini dia tetap asik 0, saya skip dulu karena rentetan kerjanya nggak gampang. Maksudnya bukan gampang, agak lama. Nah, kita cari yang ringan-ringan dulu karena banyak sekali hasbot S9 yang saya harus tanganin ya. Jadi kondisinya seperti ini, satu work jalan, satu hasbot udah kedetek sampai 62. Ini part yang saya ganti. Jalur udah di reball, udah di reflow ya, sebagian udah timah-timahnya yang udah tua kita kasih fluk, dia peremajaan jadi putih mengkilap lagi. Nah jadi tinggal running test ini ya, nanti kita ganti yang satu. Kalau kemarin agannya ada WA saya, memang bahasanya kurang enak ya, seakan-akan kurang apa ya. Nanti mungkin saya rapihin aja, kita kasih kembali. Ini yang saya udah kerjain, yang anggap dia bonus aja, kita kirim balik ya. Kondisinya seperti ini ya, seperti ini.
Proses pengerjaannya ini nanti saya akan kasih tahu cara pengecekan jalur, jadi gini, kalau untuk kita bermain hasbot, pastiin misalnya nanti ke detect-nya asik 0 ya, detect-nya asik 0, Anda pastiin dulu power, kasih minus, kasih yang warna hitam di sini. Nanti kabel multitester yang warna merahnya kasih dia di sini. Lihat, kalau dia masuk tegangan kurang lebih di 9 volt, berarti bagian power ini ya, MOSFET ini sama regulatornya ini sempurna ya, DC to DC. Nah, ini sempurna, bagus. Nah, tinggal kita pengecekannya seperti apa ya pengecekannya ya. Jadi cara ngeceknya, kalau saya ngelihatnya dari sini lebih enak, dari belakang ya. Ini 0, ini 1, ini 2. Jadi kadang-kadang kita udah ganti chipnya juga, kita harus perhatiin ya, udah sempurna belum nyoldernya, karena nyolder ini nggak sembarangan ya. Anda benar-benar harus teliti ya. Ini saya pegang enaknya gimana nih, yang merah nih ya, yang warna merah di pantat chip yang ini bebas di mana aja ya, yang penting posisinya seperti ini ya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, yang satunya lagi kita ukur di sini ya. Anda bermain di ini aja nih, clock sama CO. Anda bermain di clock sama CO, kita lihat nilainya berapa, setel multitesternya di dioda ya, dioda. Jadi kita lihat nih, dia nilainya berapa. Jadi kondisinya ini agak susah saya megangnya karena sendiri ya. CO nilainya 0,74, 75. CO nya mesti di angka 0,55. Ini juga harus seperti itu ya. Nah, kalau nanti ketemu yang seperti ini ya, ini ada problem di jalur, kalau enggak pasang chipnya belum sempurna ya. Ini harusnya ketemu nilainya 0,55 ya, sama dengan yang ini. Jadi karena dia ini sistemnya ngerut ya sini, jadi patokannya ini dia harus kembali ke sini. Jadi semua CO nanti Anda ukur, semua CO yang ada di 63 chip nilainya harus sama dengan CO yang ada di ASIC 0 ya. Nilainya harus sama. Kalau dia nilainya nggak sama dengan CO 0, nah nanti akan ngalamin masalah. Nah, jadi kondisi seperti ini kita harus teliti. Soldernya, setelah disolder mesti diukur. Ini sekilas pandang, nanti proses kerjanya saya rapihin lagi ya. Ini sekilas pandang karena yang pegangin handphone agak susah nih, saya pegang sendiri. Soalnya dia yang di Tasik seakan-akan nih saya mau ambil barangnya gitu ya. Jadi saya ini cepet-cepet aja saya rapihin proses kerjanya seperti ini, nanti kirim balik ke yang bersangkutan ya. Kondisinya saya harus cepet upload nih, kita rapihin dapat satu asbot ya, alhamdulillah ya. Tapi nanti intinya akan bermain kalau di ASIC 0 ya, di sini ya. Ini 0, ini 1, ini 2. Ganti dulu satu set, tapi pertama cek di bagian power. Power ada baru Anda main di sini. Nah, power ada, Anda cek dulu overhaul, cek dulu jalur. Kalau Anda curiga karena hasbotnya kotor, dekil, debuan gitu ya. Nah, Anda cek dulu jalur semua, nggak ada yang bermasalah ya. Bermasalah semua, komponen kecil-kecil tuh nempel sempurna. Nah, baru setelah itu Anda pastiin dari 0, 1, 2 ganti satu set. Cek lagi, taruh dia di casing, tes, kasih power, kasih kabel sinyal, tes, dapat ketemunya di ASIC berapa gitu ya. Ini sekilas pandang untuk nanti proses pengerjaan sampai nanti kita prosesnya reball ya. Reball nanti saya ngerjain S17 aja ya, sama kok prosesnya. Cuman kalau di S17 nanti pakai reballnya chip bekas ya, bukan chip baru ya, tapi proses kerjanya sama. Nah, jadi untuk yang S9 dari Tasik ini ya work ke detect ke 62 ASIC. Jadi kalau nanti agan ketemunya udah ganti, kasih power ada, chip udah diganti, tetap mesti ASIC 0.
Ya kalau Anda masih pejuang tangguh, Anda mau ganti gitu banyak, coba lagi nggak masalah. Tapi kalau saya skip karena rentetan kerjanya itu banyak, panjang. Belum tentu nanti segitu banyak yang diganti, biayanya mahal, mereka setuju ya. Nah jadi memang kerja hasbot nggak, ya inilah gambaran ya, gambaran kerja kita mesti rapihin, mesti lihat, cek. Nah kondisi ini kemarin dia sempat asik 0, makanya saya ganti ya. Saya ganti chip 0 sama chip satunya ganti, tes dia langsung detect 62. Nah jadi ini kondisi hardboard seperti ini membantu kita ya, cepet penanganannya, kerjanya lebih cepet. Ganti 2 dia langsung yang lain bagus. Untuk review yang S9 nanti kekurangannya, proses kerjanya kita main di S17 aja ya, sama kok, sama. Anda tinggal lihat aja nanti. Kalau memang pada masih pada bingung, saya bikinin lagi videonya. Banyak sih hasbot S9, teman-teman kirim banyak. Nanti kita bisa ambil ambil contoh kerjanya yang dari adminer lain ya. Saya udahin dulu ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.